Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Arya Yuwana Bangun, Asisten Investasi Kelapa Sawit dari bagian tanaman PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 1 Medan. Dalam rangkaian Plantation Leadership Development Program 3, saya akan menjelaskan tentang manajemen fungsional. Yang pertama adalah manajemen produksi tanaman kelapa sawit. Dalam melaksanakan manajemen produksi tanaman kelapa sawit, yang pertama dilakukan adalah pembibitan. Tujuan pembibitan kelapa sawit adalah untuk menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi yang harus tersedia dengan kebutuhan tahapan penanaman. Sistem pembibitan kelapa sawit itu ada dua. Yang pertama single stage, dia langsung polybag besar. Dan yang kedua adalah double stage. Double stage ini melalui tahapan pre-nursery dan main nursery. Dalam melaksanakan transplanting kelapa sawit, ada beberapa titik kritis dalam penanaman. Yang pertama adalah pancang dan jarak tanam. Yang kedua adalah pengangkutan dan penyediaan bibit. Yang ketiga adalah lubang tanam dan penanaman. Yang keempat adalah penanaman LCC. Yang kelima adalah dokumentasi, pencatatan, dan penanaman. Penanaman LCC, keuntungan dalam melaksanakan penanaman LCC adalah yang pertama, meningkatkan persediaan nitrogen dalam tanah karena kita tahu menggunakan bakteri dapat melakukan nitrifikasi nitrogen dari udara. Yang kedua adalah mengurangi runoff dan pencucian unsur hara. Yang ketiga adalah menekan pertumbuhan gulma. Yang keempat, menambah bahan organik pada tanah. Yang kelima adalah menjaga kelembaban tanah. Setelah melalui tahapan penanaman, kita masuk ke tahapan tanaman belum menghasilkan. Titik kritis perawatan pada tanaman belum menghasilkan atau TBM kelapa sawit. Yang pertama itu ada sensus, yang kedua penyisipan, yang ketiga pengamatan pertumbuhan tanaman, yang keempat kastrasi dan sanitasi, yang kelima pemupukan, yang keenam adalah penyiapan fasilitas menjelang panen. Yang pertama sensus. Sensus pohon bertujuan untuk mendapatkan jumlah tanaman, termasuk pohon yang mati dan titik kosong untuk pemenuhan standar kerapatan tanaman. Persiapan sarana panen. Persiapan sarana panen itu ada beberapa hal. Yang pertama, jalan, pasar pikul, titik panen, TPH, dan peralatan panen. Dalam manajemen produksi kelapa sawit, ada beberapa tahapan pekerjaan yang dilakukan rutin secara tiap hari. Yang pertama adalah melakukan lingkaran pagi dengan mandor. Setelah melakukan lingkaran pagi dengan mandor, dilakukan lingkaran pagi dengan seluruh pemanen. Setelah dilakukan lingkaran pagi dengan seluruh pemanen masuk ke ancaknya masing-masing dan melakukan potong buah dan panen kelapa sawit. Potong buah dan panen kelapa sawit itu meliputi pekerjaan memanen, potong tangkai TBS, penyusunan pelepah, muat TBS ke angkong, pengangkutan TBS, penyusunan TBS, penomoran, dan pengangkutan ke pabrik. Berikutnya adalah manajemen produksi tanaman tebu. Falsafah dan karakter tanaman tebu. Yang pertama adalah tanaman tebu tergolong pada tanaman C4, yaitu mampu beradaptasi pada kondisi yang kering serta memiliki laju fotosintesis yang tinggi. Yang kedua, mampu menghasilkan produktivitas atau yield per hektar sampai di atas 100 ton per hektar. Yang ketiga, berkembang biak secara cepat atau musim dari hasil tanaman sebelumnya atau ratu. Yang keempat, menghasilkan produk utama berupa gula serta produk sampingan yang beraneka ragam, dan mulai bahan bakar, pangan, furniture, hingga pakan ternak. Macam-macam benih tebu itu ada. Yang pertama itu ada lanjuran, ada bagal, ada rayungan, ada pucukan atau topping, ada sebelangan, ada bud set, ada bud chip, dan kultur jaringan. Seleksi benih tebu. Seleksi benih tebu pertama kali dilaksanakan saat tanaman berumur sekitar 2 bulan. Seleksi tahap 2 dilaksanakan pada saat tanaman berumur sekitar 4 bulan. Seleksi tahap ketiga dilaksanakan pada saat tanaman berumur 5,5 bulan. Berikutnya taksasi kebun benih, FHB atau faktor hasil benih, teori dan nyata. Kita masuk ke manajemen produksi tanaman karet.
Bisnis proses on farm tanaman karet dimulai dari persiapan lahan, pembenihan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian OPT, taksasi produksi, penyadapan, dan treatment distribusi hasil. Tanaman karet dimulai dari penyediaan batang bawah. Sumber benih komersial batang bawah dapat diambil dari beberapa balai penelitian milik PT Riset Perkebunan Indonesia ataupun dari PT London Sumatera. Berikutnya adalah persiapan lahan dan penanaman. Persiapan lahan dan penanaman dimulai dari pembukaan lahan, pengolahan tanah, riper, luku, ayap, rajang, pancang lubang tanam, penanaman LCC, dan pemeliharaan LCC. Setelah penanaman dilakukan pemeliharaan tanaman. Adapun pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tanaman ini meliputi penyulaman, pembibilan dan induksi cabang, penunasan, dan pemeliharaan lajur jenis. Penyadapan. Analogi penyadapan. Kapasitas produksi dalam produksi karet itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah jenis atau klon dari genetik tanaman karet yang kita tanam, lingkungan, iklim tanah dan sebagainya, kondisi tanaman, posisi panel, status hara, serangan penyakit dan sebagainya, teknologi budaya, keterampilan, dan penyadapan. Filosofi penyadapan, panen dilakukan sesuai dengan potensi produksi. Lateks yang dikeluarkan sesuai dengan lateks yang diregenerasi tanaman per satuan waktu. Adapun sistem eksploitasi dilakukan sesuai dengan klonnya. Klonnya ada dua. Pertama adalah quick starter dan slow starter. Eksploitasi berlebihan menyebabkan kering alus sadap dan tren produksi yang menurun. Terima kasih, itu saja dari saya, Hendy Arya Yuwana Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.